Yo halo, kali ini ada handphone dari merek lokal yang agak aneh. Dan dulu tuh iklannya bisa sampai seharian di TV. Ya, ini dia handphone dari merek Aldo dengan tipe XS atau 10S ya. Jadi inget iPhone kalau gitu. Terus kalau ngelihat dari gambarnya sih ini modelnya nggak jadul-jadul banget. Dan harganya pun masih tergolong cukup murah. Saya beli lewat toko Pak Edi, harganya sekitar 600 ribuan dengan kondisi baru. Tapi kayaknya handphone ini bukan yang baru-baru rilis ya, dan entah gimana wujud aslinya. Jadi biar nggak penasarin, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Lanjut, ada charger yang sebungkus sama kabelnya. Wah, hemat plastik ya. Untuk kabelnya ini lumayan tebal dan masih yang micro USB. Sedangkan chargernya ini bentuknya kecil ya, enteng juga. Dan outputnya cuma 5 volt 1 ampere. Terus ada kertas-kertas nih, yaitu stiker IMEI dan kartu garansinya dari Aldo, yang singkatan dari PT Alfa Dunia Online. Ada yang baru tahu? By the way, tempat servisnya ini sekarang masih ada nggak ya? Atau udah jadi apa nih? Lanjut, ada baterainya Li-ion dengan kapasitas 3500 mAh. Ini lumayan lebar tapi tipis gitu ya. Wah, dapet tempered glass-nya juga nih. Tapi sayang banget udah pecah. Hadeh. Terus masih dapet case yang modelnya soft dan bening kayak gini. Cuma kayak agak kotor gitu sih. Dan ada semacam buku manualnya nih. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari Aldo XS. Lanjut, cek unitnya. Oke, penampakan handphonenya kayak gini. Ini depannya kelihatan cakep ya, kalau masih ada tempelannya ini. Aslinya gimana? Coba dikletek aja. Nah, ternyata kayak gini nih penampakan aslinya. Di bagian depannya ini ada layar 6,26 inch, udah kepasang pelindungnya. Terus atasnya ada kamera 5 megapiksel dan earpiece. Kalau bawahnya ini walau ada ruang tapi kosong. Di sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Sisi bawah ada 2 lubang speaker, tapi ntar dicek ya. Terus ada mikrofon dan lubang micro USB. Sisi kirinya ini kosong ya. Sedangkan di sisi atasnya cuma ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya kayak gini. Kelihatannya di sini ada 3 kamera, tapi aslinya cuma 1 sih. Ini 8 megapiksel ya. Ada tulisan autofocus, lampu flash, dan tulisan Aldo. Secara desainnya ini masih yang membulat dan udah umum buat sekarang. Tapi nggak yang ketinggalan banget sih, apalagi bagian belakangnya. Jadi nggak keciri banget handphone dari zaman kapan itu. Walaupun layarnya nggak terlalu lebar, tapi dimensi handphonenya ini termasuk gede ya. Tapi nggak terlalu berat juga. Bahan yang dipakai ini plastik, finishingnya glossy, dan warna biru yang saya dapat ini lumayan ngejreng. Oh iya, back covernya masih bisa dibuka. Dalemannya itu kayak gini, ada slot micro SIM 1 yang numpuk sama micro SD, dan ada slot nano SIM 2-nya. Nah, ini kayak ada cetakan fingerprintnya gitu ya, mungkin buat model lainnya. Terus di sini ada keterangan IMEI-nya gitu, dan ini udah made in Indonesia. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Nah, seperti biasa nih, pas nyalain suaranya tuh menggelegar. Waduh, baterainya tinggal tetes terakhir nih. Dicas dulu ya. A few moments later. Nah, jadi inilah tampilan awal dari Aldo XS. Kalau cek di setelannya, handphone ini pakai OS Android versi 8.1.0 atau Android Oreo. Dengan patch keamanan di 5 September 2019. Terus kalau lihat RAM-nya, ini total 3 GB. Udah kepake sekitar 828 MB dan bebasnya 2,57 GB. Wah, lumayan nih, dikit banget ya kepakainya. Sedangkan internalnya sisa 12 GB dari total 16 GB. Yang kepakainya cuma sekitar 3,79 GB aja.
Tapi memang aplikasi bawaannya ini sedikit sih, rombongan Google juga yang penting-penting aja. Terus kalaupun ada aplikasi pihak ketiga masih bisa di uninstall. Terus kalau lihat dari UI-nya, ini tuh pakai stok Android ya, dengan fitur yang bawaan aja sih, jadi nggak begitu spesial. Tapi ya karena itu, jadi nggak makan banyak memori. By the way, untuk sinyal udah pasti aman, 4G-nya muncul, dan di tes speed-nya pun masih oke lah. Nah, gimana untuk kameranya? Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Aldo XS. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman dari videonya? Kita ke pantai lagi. Sebenarnya nggak banyak info tentang handphone ini, tapi kalau cari-cari di internet, kemungkinan handphone ini rilis sekitar tahun 2020 dengan harga di bawah sejuta, kisaran 800 sampai 900 ribuan. Jadi memang handphone ini dari awalnya udah murah, cuma nggak jelas aja sih, karena memang merek Aldo ini nggak sepopuler merek-merek lokal yang lain. Tapi saya tuh dulu suka ngeliatin iklan di TV. Iklannya tuh kayak jualan gitu loh. Namanya home shopping apa gitu ya. Pokoknya dia kayak jualan gitulah di acara TV-nya. Kalian ada yang tahu nggak? Kalau sekarang kayaknya Aldo ini udah jarang ngeluarin atau nggak jualan handphone lagi ya. Ngeliat di websitenya juga kayaknya udah jarang diupdate nih. Bahkan dia juga ngejual produk-produk elektronik dari merek lain. Tapi memang Aldo atau PT Alpa Dunia Online ini sebenarnya perusahaan distribusi produk elektronik untuk di Indonesia. Jadi bukan perusahaan yang khusus pembuat handphone atau gadget gitulah. Untuk spesifikasinya, Aldo XS ini pakai MediaTek MT6737, quad-core 1,3 GHz, jalan di 32 bit. RAM-nya 3 GB dengan internal 16 GB. GPU-nya Mali T720, layarnya 6,26 inch, jaringannya 4G, OS-nya Android 8.1.0, dan baterainya 3500 mAh. Speknya ini nanggung-nanggung gimana gitu ya. Tapi ingat, ini masih termasuk handphone murah. Kalau untuk performanya, ya biasa aja, asal dipakai sesuai kemampuan di handphone ini. Udah pasti nggak yang berat-berat, mungkin buat chattingan atau buka sosmed dengan versi light-nya, nggak yang barbar banget ya. Dan nggak banyak install atau multitasking aplikasi. Pokoknya kalau udah agak lama, kudu banyakin sabar sih. Ya untungnya kebantu lah sama sistemnya yang lebih ke stok Android. Dan nggak banyak bawa rombongan aplikasi atau fitur. Tapi anehnya, saya coba benchmark pakai Antutu versi biasa saya pakai, ini nggak bisa selesai, macet dan keluar sendiri gitu. Tapi kalau untuk storage-nya, read bisa dapat 195 dan write-nya 66 MB per second. Masih termasuk lambat ya. Untuk sensornya ini sepi banget, bahkan sensor cahayanya ini kayaknya goib ya, nggak kedeteksi. Dan kalau untuk multitouch-nya bisa sampai 5 sentuhan sekaligus. Nah, layarnya ini nih yang ngegemesin. Dari modelnya memang water drop gitu dan udah memanjang rasionya. Tapi untuk bezel samping layarnya ini tebel banget, apalagi yang bawahnya nih. Beuh. Terus dari sudut pandang layarnya buruk, kacanya ini mantul banget ya, dan jadi kurang enak dilihatnya. Walaupun secara kemampuannya, handphone ini masih support buat nonton-nonton video HD atau nonton video di YouTube gitulah. Dan untuk suaranya juga ini kenceng sih, tapi aduh cempreng cuy. Dengan spek kayak gini, jangan berharap juga buat main game. Soalnya main Mobile Legends aja ini menurut saya kurang nyaman. Suka frame drop sama macet pas lagi rame. Ya kecuali buat main game-game ringan atau emulator retro yang up to PS1.
Terus baterainya juga lumayan deres nih ngurangnya. Screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 2,5 jam. Dan ngecharge-nya dari 10% sampai full itu 2,5 jam juga. Ya memang Aldo XS ini tuh handphone murah, jadi wajar aja kalau banyak kekurangannya. Tapi di harga segini saya rasa ada pilihan yang lebih baik lagi. Misalnya handphone dari ZTE, ada tuh yang murah juga. Atau nambah sedikit lah ke itel dan sebagainya. Saya nyobain handphone Aldo ini karena penasaran aja sih, kemakan iklan waktu dulu. Dan semoga aja konten ini bisa bermanfaat atau sekedar mengingatkan kalau ada handphone lokal yang mereknya Aldo. Oke, jadi itulah handphone murah dari lokal dengan merek Aldo yang dulu suka jualan di TV. Sekian video ini, silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.